Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Jamaah subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah masih berikan kepada kita hingga saat ini. Dari sekian makhluk, dari sekian hamba Allah yang ada di muka bumi ini, kita masih dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mendapatkan kenikmatan berupa kekuatan, kesehatan dan kesempatan untuk menjalankan visi dan misi serta fungsi kita hidup di dunia ini, yang tidak lain dan tidak bukan Allah hidupkan kita, ya, Allah ciptakan kita untuk beribadah kepadanya. Alhamdulillah, kita melaksanakan salah satu ibadah yang Allah wajibkan kepada kita, salat subuh secara berjamaah. Dan insya Allah kita lanjutkan sejenak dengan ibadah selanjutnya, ya, seperti biasanya di Ahad subuh ini kita, ya, melaksanakan pengajian atau kajian, ya, beberapa menit ke depan hingga mungkin, ya, mendekati waktu syuruk atau maksimal sampai waktu syuruk. Yang kedua, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada suri tauladan kita, manusia yang Allah pilih, ya, menjadi manusia terbaik hingga akhir zaman, manusia yang kemuliaannya tidak akan bisa ditandingi oleh siapapun, yaitu Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada keluarga beliau, para sahabat dan pengikut beliau yang setia hingga akhir zaman, dan kita diperintahkan untuk, ya, senantiasa setia kepada ajaran dan sunnah beliau hingga akhir hayat kita. Karena itulah yang menjadi bekal kita untuk dapat meraih apa yang kita cita-citakan, ya, keselamatan hidup di dunia dan akhirat. Berbicara tentang beliau ini, ya, manusia yang sempurna, ya, mengajarkan kepada kita secara sempurna segala hal dalam kehidupan kita di dunia ini, termasuk perkara, ya, yang akan kami bahas berkaitan dengan pernikahan atau berkaitan dengan hukum keluarga yang insya Allah sudah kita jalani dalam kehidupan di dunia ini. Contoh-contoh dari beliau, ya, menjadi patokan dan pedoman bagi kita menjalani kehidupan di dunia ini. Ada yang beliau wajibkan kepada kita, ada yang diistilahkan sunnah, ya. Yang wajib mungkin, ya, kita sebagian besar sudah mengetahuinya, ya. Yang sunnah-sunnah juga mungkin sebagian kita ketahui, ya. Tetapi mungkin ada banyak sunnah yang belum kita
mampu kerjakan dengan sempurna, karena memang konsepnya sunnah ini ya namanya sunnah ya, sesuatu yang tidak sampai kepada tingkat wajib ya. Tidak sampai kepada tingkat kewajiban yang harus dikerjakan seperti apapun kondisinya ya. Bahkan Rasulullah SAW itu sangat luar biasa bijaknya kepada kita sebagai umatnya ya. Ada beberapa sunnah yang beliau khawatirkan menjadi kewajiban ya, menjadi sesuatu yang wajib untuk kita, sehingga beliau mengerjakannya ya tidak secara terus-menerus ya, tidak memperlihatkan itu hal yang harus dikerjakan ya. Sebagai contoh misalnya ya, salat qiyamul Ramadan ya, salat yang kita istilahkan salat tarawih itu ya, beliau itu hanya 3 malam melaksanakan salat tarawih secara berjamaah di bulan Ramadan. Apa alasan beliau ya? Karena beliau khawatir itu kalau dikerjakan secara terus-menerus oleh beliau, kemudian lihat oleh para sahabat ya, dikhawatirkan nanti ya seakan-akan menjadi sebuah kewajiban ya, dipahami oleh para sahabat. Inilah ya bijaknya beliau ya, ketika mencontohkan sesuatu yang sunnah ya, beliau khawatir dan tidak mau hal itu menjadi sebuah kewajiban untuk umatnya. Maka ketika kita mampu melaksanakan yang sunnah-sunnah ini, alhamdulillah kita terus berusaha untuk melaksanakannya dan meningkatkannya. Tapi bukan berarti sampai kepada tingkatan yang wajib, bahkan jangan sampai mengalahkan yang wajib. Kenapa kami sampaikan dapat mengalahkan yang wajib? Mohon maaf ya, kalau misalnya karena mengerjakan sunnah kemudian yang wajib dilanggar ya, itu tidak sesuai dengan ajaran Nabi kita ya. Kalau misalnya ada orang ya mengerjakan yang sunnah kemudian mengabaikan kewajibannya, maka ini sesuatu yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian yang berbahagia rahimakumullah, kesempurnaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ya, salah satu gambarannya adalah ketika ada orang datang kepada Nabi ya, saya ingin sepanjang hidup saya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak menikah. Ada yang lain mengatakan saya ingin salat malam sepanjang malam. Ada lagi yang lain mengatakan saya ingin berpuasa sepanjang waktu. Ini ibadah-ibadah yang baik ibadah-ibadah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa kata beliau ya? Ternyata ibadah yang semacam ini tidak dibenarkan oleh Nabi ya. Tidak diajarkan yang seperti itu. Kata Rasulullah, aku beribadah kepada Allah tetapi aku juga menikah, kata beliau. Aku salat malam, salat tahajud, tetapi aku juga tidur. Aku berpuasa kadang puasa 3 hari pertengahan bulan ayyamul bid, kadang puasa Senin Kamis, bahkan puasa sehari berbuka Kata Nabi, aku berpuasa seperti itu tapi aku tetap berbuka. Artinya ternyata ibadah pun kita itu tidak boleh berlebih-lebihan, Pak Segala sesuatu yang berlebih-lebihan itu tidak baik bagi kehidupan kita. Nabi mencontohkan kepada kita, bahkan dalam perkara ibadah pun kita tidak boleh berlebih-lebihan, apalagi dalam urusan dunia kita termasuk mohon maaf urusan dukung-mendukung ini jangan berlebih-lebihan, biasa-biasa saja jangan berlebih-lebihan, karena kita berlebih-lebihan nanti jadi apa kita juga kita tidak tahu bahkan mereka mungkin bisa saja didamai saja nanti ketika selesai acara ini. Hadirin yang berbahagia rahimakumullah, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan perkara terkait dengan walimatul urs yang kita istilahkan resepsi pernikahan bukan pesta pernikahan karena ada yang mengatakan istilah pesta pernikahan itu tidak sesuai dengan kaidah yang diajarkan oleh ajaran Islam. Tapi resepsi pernikahan atau dalam istilah agama kita walimatul urs. Apa maknanya? Yang pertama
terkait dengan pengertian atau makna dari walimah ini ya, dari kata al-walamu ya, yang makna adalah pertemuan ya. Pertemuan ya, sebab kedua mempelai dalam pernikahan itu dipertemukan di dalam acara yang dinamakan walimah ya. Sedangkan secara istilah ya, walimah ini adalah hidangan ya. Jadi artinya walimah ini hidangan atau santapan ya, yang disediakan pada acara pernikahan ya. Jadi walimatul urus ya, khususnya dalam acara pernikahan itu adalah secara istilah menurut ya ulama fikih adalah sebuah hidangan atau santapan ya, yang disediakan dalam acara pernikahan. Jadi kalau walimah enggak ada makannya ya tidak bisa disebut dengan walimatul urus ya. Karena arti secara istilah adalah hidangan atau santapan. Kemudian apa hukum melaksanakan walimah ini ya? Jumhur ulama mengatakan bahwa mengadakan walimah pernikahan adalah sunnah muakkadah ya. Sunnah muakkadah ya. Dalilnya apa? Dalilnya hadis riwayat Bukhari ya. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, annahu sallallahu alaihi wasallam aulama ala Safiyah bitamrin wa samnin wa akitin ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadakan walimah untuk Safiyah dengan hidangan kurma, minyak dan aktin. Hadis riwayat Bukhari ya. Jadi ini diantara dalil ya, kita ya dianjurkan, disunahkan untuk mengadakan yang namanya walimah. Atau ada di dalam hadis Bukhari dan Muslim, aulim walau bisyatin ya. Undanglah orang untuk ya, makan-makan walaupun hanya dengan hidangan seekor kambing ya. Nah, ini diantara dasar-dasar terkait dengan ya mengadakan walimah dari sekian mungkin beberapa dalil yang lainnya. Kemudian waktu penyelenggaraannya kapan ya? Terkait dengan waktu penyelenggaraannya ini ya, tidak ada ketentuan menentukan kapan waktunya ya. Akan tetapi pernah kami sampaikan di antara waktu yang utama itu pada hari Jumat ya, berdasarkan keberkahan hari Jumat. Tetapi itu tidak wajib dan tidak harus pada hari Jumat, kapanpun ya bisa dilaksanakan. Bahkan mohon maaf ya, terkait penyelenggaraan ini jangan sampai dicampur adukan dengan hal-hal yang nanti dapat merusak ya, dapat merusak ajaran atau syariat ya, terkait dengan walimatul urs ini. Contohnya apa yang dapat merusak ini ya? Contohnya ya ketika menentukan hari ya, hari ini hari baik ya, hari yang lainnya hari yang tidak baik. Hari ini nanti kalau melaksanakan acara ini ya akan mendapatkan kebaikan-kebaikan, rumah tangganya ya langgeng, rumah tangganya ya bahagia dan seterusnya. Nanti kalau di hari yang ini ya nanti itu banyak sialnya dan sebagainya. Nah, kalau yang semacam ini dikaitkan dengan walimatul urs, perkara yang dapat merusak ya syariat ataupun ya walimatul urs itu sendiri. Sehingga sebagai orang yang beriman, khususnya kita ya yang sudah memahami ini, jangan sampai mengaitkan hal-hal itu ya dengan apa yang kita lakukan khususnya dalam kegiatan walimatul urs. Kenapa? Kalau kita melakukan hal itu, pertama dapat merusak ya, dikatakan sebagai ya bisa jadi ya syirik dan lain sebagainya, mengarah kepada syirik. Akan tetapi yang lainnya adalah terkadang hal yang semacam itu memang bisa terjadi. Kenapa bisa terjadi? Karena sugesti dari apa yang kita pikirkan ya. Terkadang ketika ya kita memikirkan sesuatu, takut akan sesuatu karena kita tersugesti dengan hal itu sehingga menyebabkan hal itu terjadi ya. Begitupun katanya kan kesehatan itu ya. Dokter itu kan tidak bisa menyembuhkan seorang yang sakit, tidak bisa menyembuhkan penyakit. Yang menyembuhkan itu Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi ada obat ya yang tidak dapat diberikan oleh dokter ya, yang berada di dalam diri pasien itu sendiri, yaitu sugesti dari dirinya. Hatinya yang merasa sehat, pikirannya yang tenang ya, itu bisa menyebabkan badannya sehat dan bisa menyembuhkan penyakitnya. Betapa banyak contohnya ketika pasien-pasien memiliki pemikiran yang positif ya, pikiran yang positif ya, hati yang tenang, selalu berhusnuzon ya, selalu berprasangka baik,
ternyata dengan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan karena sugesti dari pikirannya itu tadi. Dan itulah salah satu menyebabkan kenapa kadang-kadang orang membenarkan apa yang dia katakan, apa yang dia pikirkan. Nah, ini kan saya katakan dulu benar terjadi kan? Kenapa benar terjadi? Ya salah satu penyebabnya adalah karena sugesti dari apa yang dia pikirkan dan apa yang dia yakini. Karena Allah itu berdasarkan prasangka kita. Kalau kita prasangkanya baik, maka Allah berikan kebaikan. Kalau prasangka kita buruk, maka keburukan yang bisa jadi ya akan terjadi. Itu terkait dengan waktu penyelenggaraan. Kemudian hukum menghadiri walimah. Nah, ini mungkin ya pernah ditanyakan di grup kita ya, terkait misalnya hukum ketika undangan itu lewat grup ya, bagaimana hukumnya ya. Akan tetapi secara umum ya hukum ya menghadiri walimatul urs ini setidaknya ada 3 ya. Jadi hukum menghadiri walimah ini tidak hanya satu ya. Mungkin selama ini kita mengetahui menghadiri undangan itu wajib Pak, wajib datang. Ini satu dari 3 pendapat ya. Pendapat yang pertama wajib, yaitu disebut dengan fardu. Pendapat jumhur ulama, memang ini yang dipegang oleh jumhur ulama, di antaranya adalah mazhab al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah ya. Mereka sepakat mengatakan bahwa menghadiri undangan walimah hukumnya fardu atau wajib ya. Wajib untuk kita datangi. Apa dasarnya? Di antaranya hadis riwayat Bukhari dan Muslim, apabila kamu diundang walimah maka datangilah ya. Dalam hadis ini ketika kita diundang diperintahkan untuk datangilah undangan tersebut. Kemudian hadis lain dalam hadis riwayat Muslim ya, makanan yang paling buruk adalah makanan walimah. Dalam hadis dijelaskan riwayat Muslim, makanan yang paling buruk adalah makanan walimah bila yang diundang hanya orang kaya. Jadi ketika sebuah acara walimah, pilih-pilih yang diundang pejabat-pejabat saja, orang-orang yang terkenal saja, orang-orang kaya saja, maka Rasulullah mengatakan hidangan yang semacam ini atau undangan yang semacam ini salah satu hidangan dan undangan yang paling buruk ya. Sedangkan orang yang miskin ditinggalkan, dilupakan ya, tidak diundang karena dia tahu ini orang kalau datang ya, kalaupun ngisi amplop ya nggak sebanyak orang yang lainnya gitu. Maka kalau punya pemikiran ya, punya keyakinan, berpendapat semacam ini, kata Rasulullah, hidangan dan undangan yang semacam ini adalah undangan yang paling buruk. Siapa yang tidak mengadakan atau siapa yang tidak mendatangi undangan walimah, dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Nah, disebutkan di dalam hadis ini, ketika seseorang diundang kemudian tidak datang terhadap undangan tersebut, maka dia bermaksiat atau berbuat dosa kepada Allah dan Rasulnya. Artinya apa? Artinya tidak menjalankan anjuran dan perintah dari Allah dan Rasulnya. Ini hukum yang pertama. Hukum yang kedua apa? Hukum yang kedua adalah sunnah ya. Jadi bukan hanya wajib ya. Ada ulama yang berpendapat mendatangi walimah itu adalah sunnah ya. Ini pendapat dari ulama mazhab Al-Hanafiyah ya, dan sebagian ulama Asy-Syafi'iyah ya. Salah satu ya pendapat dari ya, ulama dari kalangan Al-Hanabilah juga, yaitu Syekh Islam ya Ibnu Taimiyah ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan mendatangi undangan walimah itu tidak wajib tetapi sampai kepada sunnah. Ini pendapat yang kedua ya. Kemudian pendapat yang ketiga ya, yaitu fardu kifayah. Nah, ini fardu kifayah ya. Fardu kifayah yaitu ketika ya diundang untuk mendatangi walimah suatu kaum, kemudian di sana sudah ada yang mendatanginya, ada yang sudah datang ke sana, maka gugurlah kewajiban yang lainnya yang tidak bisa datang atau mendatangi undangan tersebut. Ini hukum yang ketiga adalah fardu kifayah ya. Ini pendapat sebagian dari ulama Syafi'iyah ya, kemudian pendapat dari sebagian ulama Hanabilah ya. Jadi setidaknya ada 3 ya hukum ini secara umum. Kemudian dijelaskan ya di dalam ya hukum yang pertama tadi ya,
Hukum yang mengatakan mendatangi undangan walimah itu adalah fardu atau wajib. Itu ketika undangannya bersifat langsung kepada yang diundang, misalnya menyebutkan nama, diundangnya baik secara lisan maupun secara undangan yang biasanya kita itu, maupun lewat WhatsApp tulisan, tapi secara langsung menyebutkan nama orangnya. Menurut jumhur ulama terkait dengan undangan secara umum di sebuah grup WhatsApp itu tidak sampai kepada wajib kita datangi. Kenapa? Karena tidak menyebutkan nama di sana. Kita boleh mendatanginya, boleh tidak. Jadi jumhur ulama yang di fardu tadi itu, ketika diundang secara langsung itu sifatnya wajib, fardu, wajib untuk mendatangi undangan, yang jumhur ulama tadi mengatakan seperti itu. Tapi kalau undangannya seperti di zaman kita sekarang, ada yang cuma lewat grup WhatsApp, tidak menyebutkan kepada siapa, tidak menyebutkan namanya, maka itu tidak termasuk yang wajib tadi atau yang fardu. Tapi kalau kita mau mendatangi, silahkan saja, boleh saja, karena kita diundang di grup tersebut. Dan itu lebih baik. Tapi kalau kita tidak bisa mendatangi, tidak masalah. Karena apa? Karena tidak pada hukum yang wajib di sana. Kemudian yang bagian terakhir yang kami sampaikan adalah hal-hal yang harus kita perhatikan ketika mengadakan, begitu juga ketika mendatangi walimatul urs itu. Di antara yang disebutkan di dalam buku ini adalah, pertama, ketika mengadakan acara ini jangan berlebih-lebihan yang mengarah kepada pemborosan. Kenapa? Karena kita di dalam ajaran Islam dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin wa kana syaiton li rabbih kafura. Sesungguhnya pemboros itu adalah saudara-saudaranya setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Jadi kita dalam ajaran Islam ketika mengadakan kegiatan apapun termasuk walimatul urs tidak boleh bersifat berlebih-lebihan atau pemborosan. Yang kedua, dalam melaksanakan kegiatan ini juga bukan untuk ajang gengsi, bukan untuk ajang pamer dan lain sebagainya. Kalau itu yang terjadi, kalau itu yang dilakukan, kalau itu yang diniatkan, maka itu dapat merusak acara walimatul urs tersebut di mata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena niatnya sudah bukan menjalankan syariat Allah, bukan menjalankan apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi karena urusan dunia, urusan gengsi, urusan malu dan lain sebagainya. Maka sebagai orang yang beriman, hendaklah kita menghindari hal ini ketika kita melaksanakan ataupun mengadakan walimatul urs untuk keluarga kita ataupun anak keturunan kita. Kemudian yang ketiga disebutkan di sini juga, ternyata juga tidak diperbolehkan dan tidak dibenarkan ketika mengadakan acara walimah dengan mengharapkan balasan berupa amplop atau kado. Maka ketika mengadakan ini dengan harapan mendapatkan ini, tentu itu mengurangi nilai kebaikan dalam syariat walimatul urs itu. Karena Rasulullah tidak mengajarkan itu, tidak mencontohkan itu. Sebaiknya kita jangan mengharapkan itu. Kalau ada yang memberi, tentu kita terima, tapi bukan berarti kita mengharapkan hal itu. Ketika niatnya mengadakan itu dengan mengharapkan itu, maka rusak sudah terkait dengan syariat walimah yang kita kerjakan tersebut. Yang keempat dijelaskan dan disebutkan di sini juga adalah, hendaklah ketika mengadakan walimah mengundang fakir miskin. Jangan melupakan fakir miskin. Bahkan kalau Rasulullah itu yang utama adalah fakir miskin dan orang-orang di sekitar beliau. Undang anak-anak panti asuhan, itu akan membawa berkah. Bukan hanya sekedar dunia yang didapatkan, tetapi sesuatu yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala akan kita dapatkan. Mungkin ini
sangat jarang kita jumpai ya. Jarang kita temui ketika mengadakan acara diundang anak-anak yatim piatu, anak-anak dari panti asuhan ya dan lain sebagainya ya. Padahal itu yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mengundang orang-orang fakir miskin. Dan yang terakhir adalah ketika mengadakan ya kegiatan ini hendaklah menghormati waktu-waktu ibadah ya. Ini yang mungkin yang menjadi catatan penting. Hendaklah memperhatikan waktu-waktu ibadah. Jangan sampai karena kegiatan yang semacam ini, gara-gara urusan walimatul urs kemudian meninggalkan sholat zuhurnya, meninggalkan sholat asarnya ya. Kenapa? Karena melaksanakan sholat itu wajib, sedangkan walimatul urs itu ya sunnah saja ya, masih ya menjadi beberapa pendapat dari para ulama. Sehingga apa? Ya, ketika kita melaksanakan kegiatan ini, hendaklah kita tetap memperhatikan waktu ibadah, khususnya sholat zuhur dan asar. Ya, kalaupun memang ya disepakatin ya diundur sholat zuhurnya atau dijamak dan lain sebagainya, hendaklah ya diperhatikan hal tersebut. Dan di waktu adzan berkumandang, di waktu sholat tiba, tentu ya hal-hal yang mungkin ya dapat mengganggu ibadah untuk diperhatikan terlebih dahulu. Ini beberapa hal terkait dengan walimatul urs ya, terkait dengan hukumnya ya. Kita mendatangi acara walimatul urs setidaknya ada 3. Ada yang berpendapat fardu dan ini jumhur ulama. Ada yang mengatakan sunnah, salah satu pendapat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, dan juga ada yang mengatakan fardu kifayah. Akan tetapi ketika kita tidak punya halangan, maka hendaklah kita mendatanginya, itu lebih utama dan kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang banyak dari sana. Tetapi kalau kita berhalangan untuk mendatanginya karena tadi ada 3 pendapat, tentu ketika kita ada alasan yang dibenarkan ya tidak akan dicap ya sebagai orang yang melakukan perbuatan dosa kalau kita memang berhalangan untuk tidak bisa menghadiri undangan walimatul urs tersebut. Mungkin ini beberapa hal terkait dengan walimah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf jika kami yang mengisi, karena mohon maaf di ahad sebelumnya, sebelum yang kemarin itu 2 kali berturut-turut, kemudian dijeda dengan yang bekam kemarin, ternyata ahad ini kami lagi. Saya tidak tahu yang bergantian biasanya apakah memang berhalangan. Ya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bukan kami yang mengharapkan duduk di sini, tapi kami diamanahi ya, mau nggak mau harus kami jalani dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau misalnya memang ya kami juga pengennya bergantian ya, biar ada variasinya dan tidak membosankan. Jamaah juga mencari ilmu dari berbagai sumber. Tapi ketika kondisinya seperti ini ya tetap akan kami jalankan dengan baik-baiknya. Semoga menjadi kebaikan bagi kami pribadi dan hadirin sekalian, dan kita dapat meraih keberkahan hidup di dunia dan akhirat, serta kita dapat mengamalkan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita di dunia yang sementara ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.